Pemprov Jambi imbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan kedua. Pemerintah Kabupaten Kerinci turunkan status tanggap darurat bencana banjir. Terdakwa kasus pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018 ajukan eksepsi ke Pengadilan Negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 29 Januari 2024. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi pada puncak musim penghujan kedua pada bulan Maret hingga April 2024 mendatang. Selamat sore. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai munculnya bencana hidrometeorologi di puncak musim penghujan kedua di tahun 2024. Khususnya untuk bencana banjir dan banjir bandang, serta tanah longsor akibat tingginya intensitas hujan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim penghujan kedua di wilayah Provinsi Jambi akan terjadi pada bulan Maret hingga April mendatang. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, ada 10 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi yang sudah terdampak bencana hidrometeorologi di awal tahun 2024. Tercatat hanya ada satu daerah yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tidak terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sementara untuk mendorong percepatan penanganan dan penanggulangan bencana, pemerintah Provinsi Jambi sudah mengupayakan pendistribusian sejumlah bantuan tanggap darurat untuk masyarakat. Mesti tetap waspada ya, karena kita akan memasuki lagi puncak musim hujan kedua di akhir Maret sampai dengan April. Jadi tetap waspada, dan dari laporan beberapa kabupaten kota mereka sudah siap dan tanggap gitu menghadapi itu. Berdasarkan data yang dirangkum BNPB, total ada 575 desa dan kelurahan di Provinsi Jambi yang terdampak bencana hidrometeorologi di tahun 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga di bantaran Sungai Batang Asai diminta siaga dan waspada pasca 4 desa yang berada di eks Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai dilanda banjir bandang. Wilayah Kabupaten Sarolangun kembali dilanda banjir. Tepatnya 4 desa di wilayah Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Banjir bandang tidak hanya merendam pemukiman masyarakat, tetapi juga sejumlah lahan pertanian padi milik masyarakat yang sedang dipanen maupun yang akan dipanen terdampak banjir. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswandi, mengatakan, sejak 25 tahun terakhir Kecamatan Batang Asai tidak pernah banjir. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius, terutama masyarakat yang berada di sepanjang bantaran daerah aliran Sungai Batang Asai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana banjir kiriman. 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, wilayah Kecamatan Batang Asai masuk dalam zona 1, daerah rawan banjir, angin puting beliung, dan rawan longsor. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir yang masih melanda Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi menyebabkan akses jalan terputus. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Rido Akbar. Halo, selamat sore Rido. Bagaimana situasi banjir di Pelayangan saat ini? Ya, selamat sore Cika dan juga saudara. Memang saat ini di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi masih terendam banjir, di mana hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan sehingga menyebabkan air Sungai Batanghari meluap dan merendam pemukiman warga. Selain itu juga dapat kami lihat bahwa di belakang kita bahwa memang akses jalan warga tertutup sehingga warga terpaksa harus menggunakan sampan ataupun perahu untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
Dan berdasarkan pengakuan warga juga, saudara, memang ketinggian air saat ini sudah mulai menurun dari hari sebelumnya. Di mana dapat kita lihat juga bahwa ketinggian tersebut masih bervariasi, yaitu di angka 200 hingga 100 cm. Dan berdasarkan pantauan kami juga di lapangan bahwa sebagian besar warga masih bertahan di rumahnya karena rumah mereka rata-rata di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi adalah rumah panggung sehingga warga tidak terlalu terdampak dengan bencana banjir tersebut. Dan juga sebelumnya saya juga sudah sempat berkomunikasi dengan warga di mana warga juga mengaku dampak kesehatan di mana warga sudah mulai merasakan seperti diare dan demam dan lain sebagainya. Demikian saudara, kembali ke studio. Baik Rido, keadaan pelayangan saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi. Terima kasih Rido atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci menurunkan status darurat penanganan bencana banjir dan longsor menjadi masa transisi. Kebijakan itu diambil berdasarkan kondisi banjir di Kabupaten Kerinci yang kini berangsur surut. Pemerintah Kabupaten Kerinci menurunkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor menjadi masa transisi penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi banjir yang merendam pemukiman warga di Kabupaten Kerinci kini mulai berangsur surut. Berdasarkan data dari Pos Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, hingga saat ini masih terdapat 7 desa di 4 kecamatan yang berada di seputaran Danau Kerinci masih tergenang banjir, yakni Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Batang Merangin. Meski masih tergenang banjir, namun untuk aktivitas warga sudah berangsur normal. Penjabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kerinci, namun diturunkan menjadi masa transisi penanganan banjir dan longsor selama 3 bulan ke depan. Maka hari ini setelah kita mendengarkan laporan dari seluruh OPD terkait, kemudian sampai dengan situasi saat ini, tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 3 bulan ke depan merubah status atau menurunkan status darurat penanganan banjir dan tanah longsor menjadi masa transisi penanganan banjir dan tanah longsor. Asraf juga mengatakan meski status darurat bencana diturunkan, namun untuk penyaluran bantuan dan penanganan banjir serta longsor masih akan tetap dilakukan seperti biasanya. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Asai beberapa waktu lalu membuat sejumlah pemukiman warga dan fasilitas umum terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terakhir pasca banjir bandang, kami telah terhubung dengan Katlansar BPBD Kabupaten Sarolangun, Bapak Salahuddin Nobri. Halo, selamat sore Pak Salahuddin Nobri. Halo, selamat sore Pak Salahuddin. Kaum disabilitas di hari pencoblosan. Halo, selamat sore Pak Salahuddin. Baik, sepertinya terputus saudara. Informasi selengkapnya kami akan hadirkan usai jeda. Di antaranya, KPU Tanjung Jabung Timur siapkan TPS ramah disabilitas pada pemilu 2024 sesaat lagi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, hadirnya pasar terapung di kawasan Candi Muara Jambi membawa berkah bagi warga yang memiliki perahu. Sebagian warga memanfaatkan perahunya untuk disewa wisatawan yang hadir untuk menikmati aktivitas berbelanja di atas air. Pasar terapung di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi tidak hanya menjadi keberkahan bagi para pelaku UMKM, namun destinasi wisata dadakan ini menjadi berkah bagi warga sekitar yang memiliki perahu. Mereka memanfaatkan kondisi banjir untuk mendapatkan penghasilan dengan memberikan jasa ojek atau sewa perahu kepada pengunjung.
Ojek perahu ini diminati wisatawan untuk beraktivitas di Pasar Terapung. Untuk satu perahu, setiap pengunjung harus membayar jasa Rp20.000. Wisatawan diberikan waktu 40 menit untuk merasakan sensasi berbelanja dengan perahu. Seorang jasa perahu Urip mengatakan, dalam satu hari ia bisa mendapatkan penghasilan Rp150 hingga Rp200.000. Peningkatan pengunjung dirasakan pada akhir pekan. Yang kemarin 50. 50 perahu ya? Iya. Tercukupi? Tercukupi lah, ada yang sampai dapat 6 kali, ada yang sampai hampir 10 kali. 10 kunjungan dari mana, Nyai? Pokoknya dari kota, dari kabupaten, dari provinsi. Hadirnya wisata Pasar Terapung tersebut membantu perekonomian warga meski dalam kondisi bencana banjir. Tidak hanya warga pemilik perahu, sebagian warga juga memanfaatkan kendaraan roda 2 untuk melayani wisatawan yang berkunjung. Pasalnya, untuk menuju lokasi Pasar Terapung, para pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 1 km dari lokasi parkir atau pintu masuk kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, genangan air yang merendam pelataran Candi Astano Muara Jambi saat ini menjadi destinasi wisata baru bagi para pengunjung candi. Bencana banjir akibat luapan air Sungai Batanghari menjadi berkah bagi warga di sekitar kompleks kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi. Para pelaku UMKM memanfaatkan banjir dengan menjadikan tempat baru lokasi wisata, seperti Pasar Terapung yang berada di kawasan Candi Astano. Disebut Pasar Terapung karena pedagang dan pengunjung bertransaksi di atas perahu. Pasar musiman ini banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Hadirnya wisatawan telah menjadi ladang rezeki bagi para pedagang di Pasar Terapung. Mereka menawarkan berbagai buah-buahan hasil kebun, dan beberapa pedagang juga menjual kuliner khas daerah, seperti ketan jando, nasi ketan, kue durian, dan berbagai jenis kuliner lainnya. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 per satu porsi. Harganya ini 250 sampai 200. Sehari ya? Kita mulai dari jam berapa, Nyai? Dari jam 10. Pasar Terapung telah hadir sejak 11 Januari lalu. Wisatawan bisa menikmati Pasar Terapung dimulai pukul 10 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kebanyakan para pedagang yang berjualan di Pasar Terapung merupakan kaum Hawa, dan menariknya para wanita yang berjualan menggunakan pakaian khas seperti tengkuluk untuk menutup kepala. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Asai beberapa waktu lalu membuat sejumlah pemukiman warga dan fasilitas umum terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terakhir pasca banjir bandang, kami telah terhubung dengan Kalansar BPBD Kabupaten Sarolangun, Bapak Salahuddin Nopri. Halo, selamat sore Bapak Salahuddin Nopri. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kondisi terakhir 4 desa di Kecamatan Batang Asai pasca dilanda banjir bandang, Pak? Untuk saat ini air sudah menyurut karena banjir bandang hanya 1 hari. Beberapa fasilitas umum, fasilitas yang rusak, terutama sawah ya. Kalau fasilitas umum untuk sementara belum ada ya. Sekarang sawah ada 57 hektar yang rusak akibat banjir bandang. Yaitu melanda 14 desa. Awalnya 4 desa ya. Itu rumah penduduk sebanyak 80 rumah yang terendam banjir. Kondisi saat ini sudah normal kembali. Bagaimana penanganan yang dilakukan saat itu, Pak? Ya, kita dengan koordinasi dengan camat dan kepala desa setempat menghimbau, mengevakuasi dan mengajak masyarakat yang ada di pinggir Sungai Batang Asai dan Sungai Limun nantinya akibat kiriman dari Batang Asai untuk berhati-hati. Dan saat ini kita masih status siaga darurat bencana. Itu sekarang. Baik, sejauh ini apakah bantuan yang telah diberikan berupa apa saja dan berapa posko yang telah didirikan, Pak? Kita tidak mendirikan posko ya, karena banjirnya hanya 1 hari. Ya, nah itu. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan Pak Salahuddin Nopri. Selamat sore. Sore.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 146 pejabat di lingkup Universitas Islam Negeri Jambi hari ini dilantik oleh Rektor UIN Profesor Asad Isma. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memajukan UIN STS Jambi. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan memfasilitasi dengan baik para pemilih disabilitas saat melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS di 11 kecamatan pada pemilihan umum 14 Februari 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubroh mengatakan, jumlah pemilih disabilitas di Tanjung Jabung Timur sebanyak 912 orang. Terdiri dari disabilitas fisik sebanyak 446 pemilih, intelektual 38 pemilih, mental 164 pemilih, sensorik wicara 116 pemilih, disabilitas sensorik rungu 42 pemilih, dan sensorik netra 106 pemilih. 713 TPS di 11 kecamatan wajib menyiapkan fasilitas untuk pemilih yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas. Melalui upaya peningkatan aksesibilitas, ada prioritas tersendiri bagi pemilik hak suara penyandang disabilitas. Pada saat pencoblosan, mereka akan diutamakan lebih dulu dibandingkan pemilik suara normal. Keistimewaan itu diberikan kepada warga negara yang mempunyai keterbatasan, sehingga pada pemilu 14 Februari 2024, mereka pun ikut memberikan hak politiknya. Kesiapan KPU untuk memfasilitasi pemilih disabilitas dalam hal penyiapan TPS termasuk posisi akses masuk, pelayanan, meja bilik, serta kotak suara diharapkan sudah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kita jelaskan aja kepada pendampingnya, ya kan, kita sampaikan dulu karena bagi yang tunarungu mungkin melalui alat pendengarnya kita sampaikan bahwasanya ini ada kita akan memilih pemimpin, 5 pemimpin yang akan kita pilih tingkatannya, kemudian silakan memilih dengan tanpa tekanan atau tanpa paksaan dari manapun, berdasarkan hati nurani penyandang disabilitas itu. KPU berharap persiapan yang dilakukan akan memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi para penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak suaranya di TPS saat pemilu 2024 mendatang. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tadi informasi terkait dengan KPU Tanjung Jabung Timur yang menyiapkan fasilitas untuk penyandang disabilitas pada pemilu 2024. Kesorotan lainnya, saudara, KPU Tebo mengingatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara harus netral, profesional pada pemilu 2024 ini. 7.308 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Tebo yang telah dilantik Senin pagi tadi mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang dilakukan berbeda dari pemilu sebelumnya. Kali ini dilakukan di masing-masing desa. Ketua KPU Kabupaten Tebo mengatakan anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis tersebar di 1044 TPS. Juga sudah ada juga sambutan dari KPU RI bahwasannya kita betul-betul menginginkan KPPS bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai KPPS di bawah ini ya itu menjalankan tugas yang tidak sesuai. Makanya nanti sesudah dilantik tadi, mulai besok sampai tanggal 29 itu kita dikasih waktu untuk bintek KPPS. Ketua KPU Kabupaten Tebo berharap semua anggota KPPS bisa mengerti dengan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024. Menjelang hari pemilihan, Atiul juga mengingatkan anggota KPPS ini harus netral dan bekerja secara profesional. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Bupati Bogor tinjau 3 jembatan rusak diterjang banjir. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. 146 pejabat di lingkup Universitas Islam Negeri Jambi hari ini dilantik oleh Rektor UIN Profesor Asad Isma. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memajukan UIN STS Jambi. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Asad Isma, melantik 146 pejabat baru. Para pejabat yang baru dilantik menempati jabatan sebagai Wakil Dekan Fakultas hingga Kepala Laboratorium.
Diharapkan mereka dapat meningkatkan kinerja dan memajukan UIN STS Jambi ke arah yang lebih baik. Rektor UIN STS Jambi Profesor Dr. Asad Isma mengatakan, pejabat yang baru dilantik harus menjadi super tim dan bersinergi dengan baik. Hal itu sesuai dengan visi misi untuk mewujudkan kampus reservasi, kebaikan, dan keunggulan. Asad Isma juga mengatakan banyak tugas dan target yang harus dicapai ke depan untuk UIN STS Jambi. Salah satunya membangun interaksi dan kerjasama internasional dengan yang lain. Harapan kita ini kan kita tes 6 bulan nih. Nanti kerja dan kinerja mereka diukur. Nanti setelah 6 bulan kita evaluasi, bisa rolling, bisa mutasi, bisa juga digantikan. Kita berharap ini mulai hari ini mereka start bekerja, tunjukkan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu harapan kita. Serta memajukan UIN, Pak ya? Iya, dengan tagline reservasi, kebaikan, dan keunggulan. Itu tagline itu reservasi, artinya merawat kebaikan dan membangun keunggulan. Kita ini bagaimana kampus sebagai tempat merawat orang-orang baik dan tujuannya untuk membangun keunggulan. Itu tagline-nya. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN STS Jambi Ayub Mursalin mengatakan dengan adanya pelantikan ini dapat meningkatkan akreditas UIN STS Jambi baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Ya, ini hari bersejarah ya buat UIN Sultan Jambi, di mana pada hari ini ada pelantikan massal mulai dari wakil dekan sampai tingkat ke kepala laboratorium di masing-masing fakultas. Dengan pelantikan ini kita harapkan UIN Sultan Jambi semakin maju, semakin meningkat akreditasinya baik tingkat nasional maupun internasional. Selama ini kita memiliki kurang lebih hampir 50 prodi, yang unggul masih sebagian, masih sekitar 15%. Mudah-mudahan dengan pejabat-pejabat baru ini, dengan semangat baru ini, UIN Sultan Jambi semakin maju, akreditasi semakin unggul. Artinya dia harus mengedepankan UIN, Pak ya? Harus mengedepankan UIN. Kita sekarang ini lebih mengedepankan pada peningkatan akreditasi. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan UIN STS Jambi, Zikwan mengatakan, pejabat yang baru dilantik harus sesuai dengan sumpah dan deklarasi yang telah diucapkan, sehingga visi misi UIN STS Jambi dapat dilaksanakan. Diharapkan sesuai dengan deklarasi tadi bahwa seluruh yang dilatih itu akan satu kata, satu tujuan, komite tinggi mendukung visi misi Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Asad Isma. Itu supaya UIN lebih maju ke depan. Dan mereka tetap menjalankan progres kerjanya dengan baik. Iya, harus. Kalau tidak, kata Pak Rektor tadi kasih waktu 6 bulan itu untuk evaluasi. Mungkin penekanan pada mereka seperti apa, Bang? Ya, kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Harus punya komitmen dan memajukan. Sementara Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN STS Jambi Jamaluddin mengatakan, seluruh pejabat dapat membangun rasa solidaritas yang kuat, sehingga semua harus bahu-membahu mencapai visi misi UIN STS Jambi. Periode ke depan, harapan Pak Rektor adalah UIN Jambi itu bisa unggul baik secara nasional maupun internasional. Karena itu seluruh kekuatan ya, dan termasuk sumber daya yang ada itu diharapkan diarahkan untuk mendukung seluruh program Pak Rektor, khususnya untuk mencapai keunggulan yang berbasis entrepreneurship. Kemudian selain itu ya, pejabat juga diharapkan untuk bersinergi dalam rangka membangun kekuatan untuk menjadikan kampus kita sebagai kampus yang sesuai dengan tagline Pak Rektor adalah reservasi, kebaikan, dan keunggulan. Rektor UIN STS Jambi Asad Isma juga berpesan setelah dilantik, semua pejabat harus kerja maksimal. Pejabat tidak boleh duduk santai di ruangan dan mengandalkan laporan dari staf saja. Pelantikan dilakukan di ruang terbuka hijau UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi pada Senin pagi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ke informasi lainnya, saudara, curah hujan yang masih tinggi mengakibatkan Kabupaten Bungo kembali dilanda banjir. Bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir, Bupati Masyuri tinjau dan salurkan bantuan di beberapa kecamatan. Tingginya intensitas curah hujan di hulu dan meluapnya air sungai di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, menyebabkan 10 kecamatan kembali terendam banjir dan melumpuhkan akses jalan dan jembatan di beberapa dusun. Untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, Bupati beserta rombongan meninjau dan menyalurkan bantuan ribuan paket sembako. Bantuan tersebut berupa makanan siap saji, tikar, makanan untuk bayi, selimut, dan lainnya untuk kebutuhan 3 hari ke depan. Bantuan tersebut diterima langsung pihak kecamatan yang nantinya akan disalurkan langsung ke warga. Pemkab berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, banjir di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang kerap kali terjadi. Namun banjir yang terjadi saat ini terbesar dari sebelumnya. Banjir kembali terjadi akibat luapan air sungai di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Ditambah beberapa hari terakhir, Kabupaten Bungo terus diguyur hujan deras. Hari ini kita sudah sampai di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, ini di Dusun Renah Sungai Besar, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Kita melihat kondisi pasca banjir kemarin. Ini hampir semua rumah yang ada di Dusun Renah Sungai Besar ini terendam banjir ya. Ada beberapa rumah yang tinggi saja mungkin yang tidak terendam banjir. Nah, kemudian kita sudah melihat tadi jembatan gantung yang rusak, itu akses masyarakat kita ke kebun. Kemudian juga sempadan sungai, rumah dengan sempadan sungai jaraknya tidak sampai 5 meter, bahkan dapurnya pun sudah di dalam sungai. Nah, ini juga sudah sudah kita lihat. Insya Allah ke depan ini juga sudah kita usulkan bahwa keliling desa ini nanti kita lakukan pasang turap sepanjang keliling desa ini. Jadi sungai kecil dan sungai besar ini nanti kita turap supaya menghindari banjir besar ke depan sudah bisa diminimalisir. Bupati Bungo Masyuri berharap warga yang bermukim di lokasi bantaran sungai untuk sementara waktu tetap tinggal di posko yang sudah dibuat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 jembatan di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang rusak akibat diterjang banjir. Untuk mengetahui kondisi jembatan yang rusak, Bupati Bungo bersama OPD langsung meninjau lokasi. Bupati Bungo bersama OPD meninjau 3 jembatan antar dusun dan desa di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo yang rusak berat. Bahkan 1 jembatan gantung tidak bisa dilalui warga karena hampir putus akibat diterjang banjir yang cukup besar. Bupati Bungo Masyuri mengatakan dari 3 lokasi jembatan yang dikunjungi, 2 jembatan masih dapat dilalui dengan berjalan kaki, namun sangat berisiko untuk dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Sementara 1 jembatan gantung sudah tidak layak untuk dilewati dan harus dibangun baru. Padahal jembatan ini merupakan penghubung warga antar desa untuk membawa hasil kebun ke kota Muaro Bungo. Sedangkan 2 jembatan permanen yang amblas dan terban perlu perbaikan secara cepat agar bisa dilalui. Jembatan permanen di Dusun Muaro Tebo Pandak ini merupakan jalur alternatif menghubungkan 3 dusun. Kita di Dusun Muaro Tebo Pandak, ini ibu kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, inilah satu-satunya yang di sini menuju ke ke SP3, ke SP6 sampai ke simpang TKA. Nah, ini jembatan jalan satu-satunya yang lebih dekat. Untuk itu ini sudah kita lihat, insya Allah ini langsung kita perbaiki. Kita gunakan APBD untuk memperbaiki ini. Banjir di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan ketinggian air 80 hingga 150 cm merupakan banjir terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Banjir juga mengakibatkan 6 rumah warga hanyut terbawa derasnya arus sungai Limbur Lubuk Mengkuang dan 1 orang warga Dusun Lubuk Landai meninggal dunia hanyut terbawa arus saat menyelamatkan anak-anak. Banjir ini merendam 10 kecamatan dan ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Hingga saat ini, BPBD Bungo serta tim SAR terus siaga dari kemungkinan adanya banjir susulan. Mengingat potensi curah hujan masih tinggi di hulu sungai, Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau langsung jalan rusak di beberapa titik di Kota Bangko. Jalan rusak ini masuk dalam kategori rusak berat dan sering menyebabkan kecelakaan. Bersama Kadis PUPR Zulhipni, penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau jalan rusak dan berlubang di sepanjang Jalan Rangkayo Hitam, Kota Bangko. Mukti mengatakan kerusakan jalan tersebut dapat dikategorikan rusak berat dan sering menyebabkan pengendara sepeda motor kecelakaan di lokasi itu. Pemerintah daerah akan berusaha memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2024 ini. Mukti mengakui ada 3 titik jalan dalam Kota Bangko yang mengalami kerusakan, yakni ruas Jalan Rangkayo Hitam, jalan depan kantor lama Bupati, dan jalan di depan rumah dinas Bupati Merangin. Mukti meminta masyarakat di Kota Bangko untuk bersabar karena kerusakan jalan di 3 titik tersebut akan segera diperbaiki, sehingga arus lalu lintas kembali lancar. PJ Bupati mengaku sangat berterima kasih kepada warga yang telah mengingatkan pemerintah Kabupaten Merangin terkait kerusakan jalan tersebut. Kondisinya sangat memprihatinkan dan ini menjadi keluhan masyarakat. Jadi saya ajak Kadis PU ya, kemudian ini dan insya Allah ini segera ya, kita perbaiki ya, dihitung dulu ya berapa proses. Kasihan masyarakat kalau hujan penuh. Jadi itu. Ya, pelaksanaannya mungkin di APBD murni apa APBD perubahan? Dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah. Sebelumnya dalam sepekan terakhir banyak warga yang mengeluhkan jalan rusak di beberapa titik Kota Bangko melalui media sosial Facebook dan grup-grup lokal netizen Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, terduga pelaku penyalahgunaan narkoba meninggal dunia usai nekat terjun ke sungai hindari penangkapan BNN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi. Hari ini Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah tetap melanjutkan proses hukum terkait aksi anarkis sopir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah Provinsi Jambi tetap melanjutkan proses hukum terkait unjuk rasa ribuan supir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi yang berakhir anarkis pada Senin 22 Januari 2024. Gubernur mengatakan aksi brutal pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang merupakan simbol negara dan pemerintah daerah tidak bisa ditoleransi. Pemerintah Provinsi Jambi secara tegas meminta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan bagi para pelaku pengerusakan agar peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari. Gubernur juga menyayangkan peristiwa tersebut karena pemerintah sudah berupaya untuk memberikan solusi yang baik bagi para supir angkutan batubara. Salahnya informasi yang disampaikan perwakilan supir kepada para peserta aksi setelah mengikuti rapat dengan pemerintah dinilai menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut. Gubernur menegaskan penutupan jalan umum untuk aktivitas angkutan batubara dilakukan guna mempercepat penyelesaian jalan khusus yang ditargetkan menjadi solusi permanen. Coba nih, saya sampaikan, kalau teman-teman keberatan, yang mana keberatan? Contoh, tambang A ke pelabuhan B, jarak 30 kilo, ini loh harganya. Tambang A ke tambang C, jarak 60 kilo, ini harganya. Kalau Anda keberatan, boleh tolong coret mana yang berat. Kita akan nanti bersama-sama dengan usaha lain berapa ideal harga yang tidak rugi sopir kita. Nah coba, ternyata belum didiskusikan sudah salah informasi ke para pendemo, maka muncullah tadi melempar kantor gubernur kita itu. Ya, nah karena ini sudah anarkis, saya juga meminta penegak hukum mengambil langkah-langkah hukum pada yang merusak kantor gubernur karena simbol negara. Pemerintah Provinsi Jambi memperkirakan kerugian akibat aksi anarkis pengerusakan kantor Gubernur Jambi mencapai 500 juta rupiah. Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara merasa tidak terlibat dalam kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018, Edmond, salah seorang terdakwa KPK, layangkan eksepsi kepada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi. Merasa tidak terlibat dari kasus korupsi pengesahan RAPBD Jambi pada tahun 2017-2018 silam, Edmond, salah seorang terdakwa yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, melayangkan eksepsi pembelaan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi. Eksepsi ini dilayangkan karena menurut terdakwa Edmond, dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum KPK tidak sesuai dengan berkas dari pokok perkara, serta dakwaan yang dilayangkan tidak cermat dan lengkap. Sementara itu, Jaksa KPK Ridho Saputra mengatakan dengan eksepsi terdakwa, KPK akan menjawab eksepsi tersebut secara tertulis pada sidang lanjutan, dan pembuktian terdakwa menerima atau tidaknya uang pengesahan RAPBD Jambi akan dibuktikan dalam persidangan. Terkait eksepsi yang kita kan ajukan, itu kan memang hak dari terdakwa ya, jadi kita tetap upayakan maksimal hak-hak terdakwa kita ajukan. Terkait dengan muatan eksepsinya, itu kita hanya ngambil terkait dengan surat dakwaan batal demi hukum, karena kan bahasannya masih formil ya. Kalau eksepsi itu kan bahasan formil, belum menyentuh pokok perkara. Jadi kita tunggu tanggapan dari jaksa, dari KPK JPU-nya seperti apa minggu depan. Dan kita harap sih majelis hakim bisa memutus putusan secara objektif gitu ya. Sudah dibacakan eksepsi atas terdakwa Edmond ya melalui penasihat hukumnya. Karena secara tulis kami nanti akan menanggapinya secara tertulis. Secara lengkapnya mungkin nanti kita dengarkan di agenda sidang berikutnya. Mungkin yang terkait penyampaian kuasa hukum itu bahwasanya tidak menerima, gimana? Oh, itu kan nanti masuk pokok perkara kalau itu. Kalau masa menerima kan nanti kita buktikan di persidangan masuk pokok perkara. Selain Edmond, KPK turut menyeret 5 orang terdakwa lainnya ke ranah persidangan, di antaranya Rahima Khairil, Meli Hairia, Luhut Silaban, dan Mesran. Para anggota dewan ini didakwa KPK setelah diduga terlibat dalam kasus perkara pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 silam, dan didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara nekat meloncat ke sungai usai menabrak anggota BNN saat akan diamankan. Seorang terduga pengedar narkoba di Tanjung Jabung Barat ditemukan meninggal dunia. Seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ditemukan meninggal dunia setelah meloncat ke sungai dari atas jembatan Parit 7, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pria bernama Arul ini nekat terjun ke sungai untuk menghindari penangkapan petugas BNN Tanjung Jabung Timur. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, membenarkan adanya seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditemukan meninggal dunia setelah terjun ke sungai. Saat penangkapan pelaku sempat menabrak petugas dengan sepeda motor dan langsung terjun ke sungai. Meski sempat dilakukan pencarian, namun korban akhirnya ditemukan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas atau tim RPE ini mencurigai ya, ada pelaku narkoba, ada 2 sebetulnya ya, ada 2 orang itu sudah diikuti, kemudian di jembatan kita potong, di situ kita tutup, namun si pelaku nekat menabrakkan petugas sehingga petugas juga cukup luka parah ya. Nah, dia terjatuh, bukan terjatuh sebetulnya, melarikan diri, kemudian dia masuk ataupun terjun ke sungai. Guna mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba, petugas BNN akan terus meningkatkan pengawasan. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam membantu memberantas peredaran narkoba. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.